Wah wah wah, resmi diumumkan hari ini juga. AFC larang beberapa pemain andalan Shin Tae-yong untuk ikut kualifikasi Piala Asia U23. Kira-kira siapa sajakah pemain tersebut? Nah ini nih, Cina pasti dibuat ketar-ketir. Patrick Kluivert panggil sosok fenomenal untuk hadapi Cina. Kira-kira sosok siapakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. AFC larang beberapa pemain Timnas Indonesia U23 era Shin Tae-yong gabung tim Gerald Vandenberg. Kabar mengejutkan datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) jelang dimulainya kualifikasi Piala Asia U23 2026. 4 pemain kunci Timnas Indonesia U23 yang sebelumnya tampil luar biasa di ajang Piala Asia U23 2024 dipastikan tidak akan bisa tampil di edisi kualifikasi kali ini. Keputusan ini muncul akibat regulasi ketat yang ditetapkan oleh AFC, yang mengatur bahwa pemain yang bisa ikut serta dalam turnamen ini harus lahir pada atau setelah 1 Januari 2003. Timnas Indonesia U23 sendiri berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Drawing tersebut berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 29 Mei 2026. Di bawah komando pelatih baru, Gerald Vandenberg, skuad Garuda Muda akan berjuang keras untuk mendapatkan 1 tiket menuju putaran final Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi. Nantinya hanya akan ada 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang lolos ke babak utama. Indonesia patut berbangga karena ditunjuk sebagai salah satu dari 11 negara tuan rumah untuk ajang kualifikasi ini. PSSI pun telah menetapkan Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai venue resmi pertandingan yang akan berlangsung dari 1 hingga 9 September 2025. Antusiasme masyarakat pun sudah mulai terasa, terutama karena Indonesia punya peluang besar lolos apabila tampil maksimal di kandang sendiri. Namun di balik euforia tersebut, publik sepak bola tanah air justru dikejutkan dengan keputusan AFC yang membuat 4 pilar utama Timnas U23 tak bisa lagi memperkuat tim. Mereka adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Hernando Ari. Keempat pemain ini dianggap sebagai tulang punggung kesuksesan Indonesia di edisi sebelumnya, bahkan membawa tim mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho yang kala itu menjabat sebagai kapten tim, lahir pada 21 November 2001. Artinya usianya telah melebihi batas usia maksimal yang ditentukan oleh AFC. Nasib serupa juga menimpa Witan Sulaiman yang lahir pada 8 Oktober 2001, serta Pratama Arhan yang lahir pada 21 Juni 2001. Ketiganya memiliki pengalaman internasional yang luas dan dianggap sebagai pemain senior di kelompok usia ini. Sementara itu, Hernando Ari, kiper andalan yang tampil impresif di turnamen sebelumnya juga harus absen karena alasan usia. Kehilangan 4 pemain senior ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Gerald Vandenberg. Ia harus segera menyusun ulang strategi dan menyesuaikan taktik dengan komposisi pemain muda yang tersisa. Meski begitu, harapan tetap terbuka karena Indonesia masih memiliki sederet talenta muda yang menjanjikan. Beberapa di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Nama-nama ini diprediksi akan menjadi pilar utama dalam perjuangan Indonesia pada ajang kualifikasi kali ini. Tidak hanya itu, masih ada peluang munculnya pemain keturunan baru yang bisa dinaturalisasi untuk menambah kekuatan skuad Garuda Muda. Proyek naturalisasi yang selama ini dijalankan PSSI telah memberikan hasil positif dan jika dikelola dengan baik, bisa menjadi solusi atas absennya 4 pemain senior tadi. Situasi ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang merasa kecewa dengan keputusan AFC, namun tak sedikit pula yang memahami pentingnya regenerasi di tubuh tim nasional.
Di sisi lain, ini bisa menjadi momen emas bagi para pemain muda untuk unjuk gigi dan membuktikan bahwa mereka pantas mengenakan seragam merah putih di panggung Asia. Nah, bagaimana menurut kalian soal keputusan AFC yang membuat 4 pemain senior Indonesia tak bisa bermain di kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini? Apakah kalian setuju bahwa regenerasi perlu dilakukan? Atau justru merasa bahwa regulasi ini terlalu ketat dan merugikan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa bagikan juga ke teman-teman pecinta sepak bola agar mereka tahu kabar terbaru seputar Timnas U23. Patrick Kluivert undang sosok fenomenal untuk hadapi Cina. Jelang pertandingan krusial menghadapi Timnas Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat gebrakan mengejutkan. Tidak hanya fokus mempersiapkan strategi di lapangan, sang pelatih juga menghidupkan semangat para supporter Garuda dengan menghadirkan sosok fenomenal ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Sosok tersebut tak lain adalah Ahmad Albar, vokalis legendaris dari grup band rock legendaris tanah air, God Bless. Langkah ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah bentuk nyata dari pendekatan emosional yang ingin dibangun Kluivert kepada publik sepak bola nasional. Ia tahu betul bahwa laga melawan Cina bukan pertandingan biasa. Ini adalah laga hidup mati yang bisa menentukan masa depan Garuda menuju pentas dunia, Piala Dunia 2026. Maka dari itu membakar semangat para pemain dan penonton menjadi sangat penting. Kehadiran God Bless, grup musik yang sudah malang melintang di dunia musik Indonesia sejak dekade 1970-an, menjadi simbol persatuan dan kekuatan rakyat Indonesia. Pengumuman mengenai penampilan spesial God Bless ini dilakukan melalui akun media sosial resmi Timnas Indonesia. Menariknya, pengumuman tersebut dikemas dalam bentuk video kreatif yang menampilkan Patrick Kluivert sedang melakukan panggilan telepon. Dalam video itu, seorang pria misterius yang awalnya membelakangi kamera menyapa sang pelatih dengan akrab, "Halo, Patrick," ujar pria tersebut. Kluivert pun menjawab dengan penuh semangat, "Hey guys, are you ready to light up GBK?" Hingga akhirnya pria itu berbalik dan mengejutkan publik, ternyata dia adalah Ahmad Albar sendiri. Sontak video itu viral di media sosial. Banyak warganet yang memuji kreativitas promosi tersebut dan tidak sedikit yang mengaku makin tidak sabar untuk datang langsung ke stadion. Dalam video tersebut, Ahmad Albar pun menjawab tantangan Kluivert, "Oke Patrick, kami akan hadir di sana dan kami semua siap." Pernyataan ini menandai bahwa penampilan langsung God Bless akan menjadi pembuka spektakuler sebelum kick-off dimulai pada 5 Juni 2025 di GBK. Tidak berhenti di situ, caption unggahan tersebut juga memberikan kode bahwa akan ada kejutan-kejutan lainnya. Datang lebih awal, mari bernyanyi bersama God Bless Rocks di rumah kita. Special music performance by God Bless Rocks dan special guest will rock right before the match, tulisnya. Hal ini semakin meningkatkan antusiasme para pendukung Timnas untuk datang lebih awal dan memeriahkan atmosfer stadion. Di sisi lain, Patrick Kluivert juga menyampaikan targetnya dalam pertandingan melawan Cina. Dalam wawancara di saluran YouTube resmi Timnas Indonesia, ia menyatakan rasa hormat kepada Cina dan Jepang, tetapi menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih 3 poin atas Cina. Ia menilai bahwa pertandingan ini adalah momen penting yang bisa menghidupkan kembali peluang Garuda ke Piala Dunia, sesuatu yang sudah lama dinantikan rakyat Indonesia. Namun, Kluivert juga secara realistis mengakui bahwa pertandingan melawan Jepang akan menjadi tantangan yang sangat berat. Tim asuhan Haji Memoriasu itu tampil luar biasa dan sudah mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus memaksimalkan laga melawan Cina, satu-satunya peluang realistis untuk mengamankan posisi lebih baik di klasemen grup. Langkah Patrick Kluivert mengundang God Bless bisa dibilang sebagai strategi jitu. Bukan hanya untuk menaikkan moral tim, tapi juga untuk mengikat kembali semangat nasionalisme di tengah tekanan tinggi jelang laga krusial. Dengan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang akan memadati GBK, serta atmosfer megah yang dipanaskan oleh musik legendaris, Garuda diharapkan mampu terbang tinggi di malam penuh harapan itu.
Bagaimana menurut kalian, apakah langkah Patrick Kluivert menghadirkan God Bless bisa membawa semangat ekstra untuk timnas? Siapa menurut kalian yang pantas jadi special guest berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa ajak teman-temanmu nonton langsung di GBK. Pemain Cina dikabarkan stres jelang lawan timnas Indonesia. Tekanan besar tengah menyelimuti skuad timnas Cina menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertengger di posisi juru kunci grup C dengan hanya mengoleksi 6 poin, Cina dihadapkan pada kenyataan pahit, 2 laga sisa harus berakhir dengan kemenangan. Jika tidak, peluang mereka untuk melangkah ke Piala Dunia akan sirna. Tak heran, atmosfer tegang kini merasuki para pemainnya, bahkan dikabarkan memicu stres berat di ruang ganti. Salah satu suara yang mewakili tekanan tersebut datang dari Li Lei, bek senior berusia 32 tahun. Dalam pernyataannya, ia secara gamblang mengakui situasi genting yang mereka hadapi. Semua tahu situasi saat ini. Kalau kita tidak bisa menang di Indonesia, kami akan tersisih, ungkapnya. Pernyataan ini menggambarkan betapa pertandingan melawan Indonesia bukan sekadar laga biasa, melainkan pertarungan yang menentukan nasib mereka di pentas dunia. Li Lei menambahkan bahwa pertandingan seperti ini menciptakan beban mental tersendiri bagi para pemain karena mereka tahu apa yang dipertaruhkan bukan hanya tiket ke Piala Dunia, tapi juga kebanggaan negara. Meskipun demikian, Li Lei mencoba menjaga optimisme. Ia menekankan pentingnya pendekatan taktis dan kekompakan tim saat tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni mendatang. Ia sadar bahwa bertanding di kandang lawan, apalagi dengan atmosfer luar biasa seperti GBK, tidaklah mudah. Namun menurutnya, jika pemain bisa tampil dengan semangat kebersamaan dan disiplin dalam menjalankan instruksi pelatih, peluang masih ada. Kami harus bersatu terlebih dulu dan berusaha tidak kehilangan bola, lalu mencoba mencetak gol, tegasnya. Ucapan ini menandakan bahwa mereka tengah mencari titik tenang di tengah badai tekanan yang terus menghantui. Ketegangan mental juga diakui oleh Xu Haoyang, salah satu gelandang muda di tim. Ia menyebut bahwa atmosfer stadion dan kekuatan supporter Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi mereka. Itu markas tim lain, pasti banyak fans. Tapi kami tidak boleh patah semangat karena itu, katanya. Namun ia mengingatkan bahwa kunci utama agar tim bisa tampil baik adalah mengendalikan mental karena hanya dengan pikiran yang tenang mereka bisa bermain maksimal. Ini menjadi bukti bahwa tekanan eksternal, terutama dari supporter tuan rumah, benar-benar menjadi salah satu faktor yang membuat para pemain Cina merasa tertekan jelang laga ini. Menyadari kondisi psikologis yang mulai terganggu, Asosiasi Sepak Bola Cina (CFA) pun tidak tinggal diam. Mereka mendatangkan psikolog profesional ke dalam tim untuk membantu para pemain mengelola stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Langkah ini menunjukkan bahwa pihak federasi sangat menyadari pentingnya aspek mental dalam pertandingan yang begitu menentukan seperti ini. Pertandingan melawan Indonesia bukan hanya soal fisik dan taktik, tapi juga soal siapa yang bisa bertahan secara mental di tengah tekanan luar biasa. Pertarungan ini akan menjadi momen yang sangat menentukan tidak hanya bagi Cina, tetapi juga bagi Indonesia yang sedang bersemangat menembus babak berikutnya. Supporter Indonesia tentu tak ingin melewatkan kesempatan emas ini untuk menyaksikan langsung bagaimana Garuda menghadapi lawan yang datang dengan beban besar di pundak. Sorakan, nyanyian, dan atmosfer penuh energi di GBK bisa menjadi senjata tambahan yang mengacaukan mental lawan. Bagaimana menurut kamu? Apakah tekanan besar ini akan membuat Cina tampil lebih kuat atau justru makin terpuruk di hadapan supporter Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan beri semangat untuk Garuda kita. Gerald van den Burg komentari Timnas Indonesia U231 grup dengan Korea Selatan. Drawing kualifikasi Piala Asia U23 2025 akhirnya diumumkan dan Timnas Indonesia U23 dipastikan tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Menariknya, salah satu lawan yang akan dihadapi adalah negara asal Shin Tae-yong, pelatih senior yang telah memberi banyak kontribusi bagi sepak bola Indonesia.
Hal ini langsung menjadi sorotan, tak hanya dari publik pecinta bola, tapi juga dari pelatih anyar Timnas U23, Gerald Vandenburg, yang menanggapi hasil undian ini dengan semangat dan rasa optimis tinggi. Dalam wawancaranya yang disiarkan di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Gerald Vandenburg mengungkapkan bahwa bermain sebagai tuan rumah adalah sebuah keuntungan tersendiri. Saya rasa bermain di kandang sendiri selalu menjadi hal bagus. Yang penting kita bermain di kandang sendiri, ucap pelatih asal Belanda tersebut. Dukungan dari para supporter merah putih diyakini akan memberikan energi lebih bagi skuad muda Indonesia untuk menghadapi tantangan berat di grup ini. Namun yang paling menyita perhatian tentu saja kehadiran Korea Selatan di grup ini. Negara yang dikenal memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Asia dan merupakan tempat di mana Shin Tae-yong memulai karier pelatihnya sebelum hijrah ke Indonesia. Tak bisa dipungkiri, laga ini akan membawa semangat tersendiri bagi para pemain dan juga penggemar yang mengenal betul gaya bermain tim negeri ginseng. Vandenburg sendiri tidak memungkiri bahwa Korea Selatan adalah tantangan tersulit di grup. Korea adalah salah satu tim yang kuat, kami tahu itu. Tapi kalau ingin menjadi juara, kita harus mengalahkan tim-tim kuat. Saya sangat antusias menghadapi mereka, ujar pelatih berusia 61 tahun itu. Ucapannya seolah mengirim pesan bahwa mental juara harus dibentuk sejak awal dan menghadapi tim tangguh seperti Korea merupakan bagian dari proses tersebut. Menariknya, Vandenburg juga menegaskan bahwa meski hanya Korea Selatan yang dikenal sebagai raksasa Asia, tim-tim seperti Laos dan Makau tidak bisa diremehkan begitu saja. Ia menyadari bahwa untuk lolos ke putaran final, semua laga adalah final dan setiap lawan harus dihadapi dengan keseriusan penuh. Fakta bahwa Indonesia menjadi tuan rumah di babak kualifikasi bisa menjadi faktor pembeda. Dengan dukungan langsung dari publik sendiri, para pemain muda Indonesia diharapkan tampil tanpa rasa gentar. Terlebih lagi, laga melawan Korea bisa menjadi semacam uji karakter yang menunjukkan seberapa jauh kualitas Timnas U23 di bawah asuhan Vandenburg. Bagaimana menurut kamu? Apakah Timnas U23 siap menghadapi negara asal Shin Tae-yong dan menciptakan kejutan di kandang sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan beri dukungan untuk Garuda Muda. ASEAN All-Stars hajar Manchester United. Sebuah malam yang benar-benar mengejutkan dunia sepak bola terjadi di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu malam 28 Mei 2025. Klub sebesar Manchester United yang penuh dengan pemain bintang harus menelan kekalahan memalukan 0-1 dari tim gabungan Asia Tenggara ASEAN All-Stars. Meskipun hanya bertajuk laga persahabatan, hasil ini terasa seperti tamparan keras bagi skuad asuhan Ruben Amorim. Sejak awal laga, Manchester United memang terlihat lebih mendominasi penguasaan bola. Nah, Manchester United dominasi itu tidak berbanding lurus dengan peluang. Malah pemain-pemain ASEAN All-Star seperti Sandro Reyes dan Nguyen Hai Long mampu mengancam gawang yang dijaga Andre Onana. Tekanan yang diberikan para bintang Asia Tenggara cukup membuat lini pertahanan setan merah kerepotan bahkan sebelum mereka benar-benar membuka skor. Situasi semakin buruk bagi Manchester United ketika Harry Maguire dan Casemiro ditarik keluar di menit ke-30. Meski Patrick Dorgu dan Kobbie Mainoo mencoba memberikan perlawanan, kreativitas lini tengah Manchester United tetap tumpul. Bahkan kehadiran Bruno Fernandes dan Alejandro Garnacho seolah tak memberikan perubahan signifikan. Pertahanan ASEAN All-Stars tampil solid dan disiplin seolah-olah mereka bukan tim yang baru pertama kali bermain bersama. Gol yang membuat dunia terbelalak terjadi pada menit ke-71. Lewat serangan balik cepat, Adrian Segecic memberikan umpan terobosan yang dimanfaatkan sempurna oleh Maung Luwin. Tendangan kerasnya tak mampu dibendung Tom Hutton dan stadion pun bergema Manchester United draw. Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta di pertandingan ini, sekaligus mencoreng nama besar Manchester United. Pemain Indonesia Kakang Rudianto tampil solid mengawal lini belakang, menggagalkan banyak serangan Manchester United. Bahkan Malik Rizaldi yang masuk di menit ke-83 ikut berperan menutup ruang serangan lawan. Manchester United pun gagal mencetak gol hingga peluit akhir berbunyi.
Sebaliknya, ASEAN All-Stars hampir menambah gol melalui Segecic. Manchester United berhasil digagalkan Johnny Evans. Hasil ini jelas mencoreng gengsi Manchester United. Bagaimana bisa klub sebesar Manchester United tak mampu mencetak satu gol pun melawan tim yang baru dibentuk dan dihuni pemain dari Liga-Liga Asia Tenggara? Ini bukan hanya kekalahan, ini adalah peringatan keras dan rasa malu yang sulit dihapus. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda Manchester United sedang dalam krisis besar? Atau justru ASEAN All-Stars yang memang layak dapat pujian atas permainan gemilang mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Manchester United sudah kehilangan taji atau ini adalah kemenangan paling membanggakan sepak bola Asia Tenggara?